Mari mulai tahun ini jangan suka ngutukin diri sendiri, tapi berkati diri saudara sendiri. Amin saudara. Ucapkan berkat atas hidup saudara. Jangan ngutukin diri saudara. Khotbahi diri saudara kadang-kadang. Katakan kepada diri saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Katakan kepada diri saudara, aku diciptakan sesuai dengan gambaran Tuhan. Katakan kepada diri saudara, Tuhan menyertai aku dan mencintai aku. Hey please jangan slow dulu, aku percaya banget Tuhan pasti pengen kamu mendengar firman-Nya yang bisa menolong kamu mengalahkan rasa khawatir di hatimu. Pada Matius 11 ayat 28-29, Tuhan Yesus mengatakan, datanglah kepadaku, kalian yang letih, lesu, dan berbeban berat, sebab aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang hendak kupasang ini, dan belajarlah dariku. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan memperoleh ketenangan. Teman-teman, kalau misalnya kamu saat ini lagi khawatir karena ada begitu banyak masalah di dalam kehidupan kamu, mungkin masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah dalam pekerjaan, masalah keuangan, apapun itu, datanglah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bisa menolong kamu, dan Dia benar-benar mengasihi kamu. Dia akan memberikan kelegaan, ketenangan yang selama ini kamu cari-cari. Ketika kamu mengikut Tuhan dan kamu mulai taat sama perintah dan firman-Nya, mungkin akan ada beberapa tantangan, tapi ketahuilah tantangan yang berasal dari ketaatan kepada Tuhan lebih baik daripada tantangan karena tidak taat sama firman Tuhan. Aku ulang sekali lagi, tantangan yang terjadi karena kita taat sama firman Tuhan tentu akan lebih enak, lebih baik dibandingkan tantangan yang terjadi karena kita nggak taat sama firman Tuhan. Nah, pilihan di tangan kita. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Ada momen di mana saya nggak punya apa-apa, tapi saya ingat saya punya Tuhan. Saya memuji Tuhan. Saya melihat bagaimana pintu-pintu berkat dibukakan. Ada masa di mana dokter bilang, kamu nggak punya benih, kamu nggak bisa punya anak. Yang saya buat sama istri saya memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan. Bam! Anak saya udah 13 tahun sekarang. Ada saat di mana saya merasa lemah. Tadi saya bilang saya mau give up jadi pendeta. Ada saat di mana saya bilang ini terlalu berat Tuhan, ini terlalu besar Tuhan. Apa yang saya lakukan? Saya memuji Tuhan. Bapak Ibu, waktu COVID terjadi, masih ingat 2,5 tahun yang lalu, saya harus bawa istri saya berobat ke Singapura. Gereja tutup, semua harus berjalan, tanggung jawab. Saya teleponin pemimpin, tanya kabar mereka. Orang meninggal, orang masuk rumah sakit, orang sedih, mesti dihibur. Nah, sementara saya harus mimpin gereja yang saat itu nggak bisa jalan kebaktiannya. Saya bisa buat apa? Saya bilang mari kita buka masker, kita hadapi sampai titik darah penghabisan. Mati semuanya jemaat. Saya bilang ini, mereka suruh tutup, kita buka. Karena
Tuhan kalau sudah buka nggak ada yang bisa tutup? Enggak. Pemerintah ada di bawah Tuhan, saya nggak bisa buat apa-apa. Apa yang saya buat, saya bangun setiap jam 5 pagi, saya jalan bisa puluhan kilo, saya pakai earphone saya putar Spotify saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan, tapi ada satu langkah iman yang saya bisa lakukan, saya memuji Tuhan. Saya pulang kamar nggak terjadi apa-apa, cuma terima berita ini meninggal, ini sakit, ini lagi susah, ini bangkrut, ini nggak punya uang. Itu yang saya dengar setiap hari. Saya tutup pintu kamar, saya juga nggak bisa buat apa-apa. Saya nyanyi puji-pujian, istri saya buka kamar, saya lagi muji Tuhan. Anak saya buka kamar, Dedi kok lama banget doanya, karena Dedi nggak tahu apa yang harus Dedi buat. Tapi ada satu bahasa iman, ada satu langkah iman yang Dedi tahu, yang Dedi hidupi selama 35 tahun, yaitu memuji Tuhan. Dan saat saya memuji Tuhan, iman saya bangkit. Hari saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu saudara hadapi. Mungkin ada yang bergumul di daerah rohani, jasmani, karakter, keluargamu bermasalah, keuanganmu lagi parah, yang di online, yang di overflow, yang di onsite, saya nggak tahu. Tapi hari ini saya mau share, berapa banyak yang mau imannya berkemenangan di dalam Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Berapa banyak yang percaya bahwa kita pasti menang, kemenangan ada di pihak kita. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Maukah saudara lakukan satu langkah simple setiap hari, bersatu dengan keluargamu memuji Tuhan? Yang mau katakan amin. Simple song, mau pakai YouTube, mau pakai Spotify, mau pakai apapun, yang penting memuji Tuhan. Karena kita tahu peperangan ada di tangan Tuhan. The battle is the Lord. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa.
jadi permata.